Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ahmad Kurtubi bersama dengan teman saya Habibi dari jurusan Kecerdasan Artifisial Universitas Syah Kuala akan mempresentasikan terkait mega project yang sudah kami buat dengan judul Binary Speech Emotion Recognition, a Comparative Study of SVM, CNN, and BLSTM Approaches. Mengapa penelitian ini penting? Saat ini kita hidup di era di mana kesehatan mental menjadi prioritas global. Bayangkan, lebih dari 280 juta individu di seluruh dunia itu sedang berjuang melawan depresi. Kebutuhan akan solusi deteksi dini yang inovatif itu sangatlah mendesak. Oleh karena itu, penelitian kami berfokus pada pemanfaatan speech emotion recognition atau pengenalan emosi suara. Kami menggunakan pendekatan klasifikasi binar untuk membedakan emosi yang negatif dan emosi yang non-negatif, yang nantinya akan sangat berguna untuk screening kesehatan mental otomatis di layanan telehealth. Satu buah pertanyaan tentang penelitian ini adalah, pendekatan machine learning manakah yang berkinerja terbaik untuk klasifikasi emosi benar dari suara? Namun ada tantangan besar. Akurasi model multi-kelas saat ini seringkali rendah, itu hanya berkisar sekitar 60 hingga 70%. Dan studi mengenai klasifikasi biner itu masih jarang dieksplorasi. Sini kami hadir dengan kontribusi, kami kembangkan fusi multi fitur itu yang berbasis MVCC untuk representasi data yang lebih baik. Kemudian kami juga menggabungkan 4 dataset publik sehingga menjadi total sekitar 12.162 sampel suara dan melakukan studi komparatif yang mendalam antara 3 algoritma yaitu SVM, CNN, dan BLSTM untuk menemukan solusi terbaik bagi aplikasi yang klinis. Melihat tinjauan pustaka, pendekatan machine learning tradisional seperti SVM itu sebenarnya sudah memberikan baseline yang cukup kuat dengan akurasi 75 hingga 82%. Di sisi lain, deep learning seperti CNN dan LSTM itu menunjukkan hasil yang beragam, bahkan memicu perdebatan mengenai efektivitasnya. Masih terdapat celah penelitian ataupun research gap di mana perbandingan performa pada dataset gabungan yang besar itu masih jarang dilakukan. Dan inilah yang kami kerjakan. Kekuatan utama penelitian ini terdapat pada datanya. Kami menyatukan 4 dataset besar, yaitu Kremadi, kemudian ada Rafdes, Safi, dan TES. Dengan totalnya itu sekitar 12.162 sampel audio. Kami kelompokkan secara biner dengan kategorinya ada dua, yaitu kategori negatif yang mencakup marah ataupun angry, audio-audio yang dikelompokkan marah angry ataupun jijik, takut dan sedih. Kemudian non negatif itu ada senang, netral, dan juga terkejut surprise. Kemudian datanya dibagi menjadi 80% itu untuk training ataupun pelatihan dan 20%-nya untuk testing. Agar model bekerja secara maksimal, kami merancang 2 set fitur yang berbeda. Untuk SVM, kami menggunakan set A atau fitur statistik. Ini adalah vektor 80 dimensi yang merangkum rata-rata dan standar deviasi dari efisiensi serta fitur lain seperti zero crossing rate. Sedangkan untuk CNN dan BLSTM, kami menggunakan set B atau fitur sekuensial, di mana kami mempertahankan detail waktu dengan matriks berukuran 100 kali 40, sehingga dinamika temporal dari suara itu tetap terjaga. Masuk ke pemodelan yang kami gunakan, model pertama itu adalah model SVM atau Support Vector Machine dengan kernel RBF sebagai baseline kami.
Model ini menggunakan input fitur statistik 80 dimensi yang keunggulan utamanya adalah kecepatan. Waktu pelatihannya itu sangat singkat, hanya sekitar 3 menit saja. SVM terbukti memberikan performa baseline yang kuat dan sangat cepat untuk inferensi. Kemudian ada model yang kedua, yaitu adalah 1D Convolutional Neural Network, atau yang disingkat dengan CNN. Arsitektur ini dirancang untuk mengeksplorasi pola lokal dalam suara. Kami menggunakan 3 blok konvolusi dengan filter bertingkat dengan sekitar 1,2 juta parameter. Model ini sangat efisien dalam mengenali pola dan tahan terhadap noise. Waktu pelatihannya itu sekitar 12,5 menit. Keunggulan dari CNN ini yang pertama itu adalah efisiensi dalam mengenali pola lokal dalam data sekuensial. Yang kedua sangat tahan terhadap noise ataupun derau dalam input audio. Dan yang ketiga adalah memungkinkan komutasi paralel dan juga mempercepat pelatihan. Kemudian ada model yang ketiga yaitu BLSTM atau Bidirectional LSTM. Tujuannya adalah menangkap ketergantungan jangka panjang dari masa lalu dan masa depan dari data audio atau data suara. Kami menumpuk 3 layer BLSTM. Kemudian, meskipun secara teori model ini kuat untuk data time series atau data waktu, dalam eksperimen kami ia memakan waktu pelatihan yang paling lama, yaitu sekitar 18,7 menit atau sekitar 19 menit, dan cenderung mengalami underfitting. Harapan keunggulan menggunakan model ini adalah efektif dalam menangkap ketergantungan temporal yang kompleks dan memiliki memori jangka panjang yang memungkinkannya mempertahankan informasi penting. Tantangan yang diamati, ya seperti yang kami sebutkan tadi adalah model cenderung mengalami underfitting. Kemudian untuk hasil perbandingan dan seterusnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ada Bang Habibie, dipersilakan. Baik, terima kasih Amar. Jadi saya akan melanjutkan presentasi ini, yaitu hasil perbandingan daripada forma model. Jadi kita lihat model yang telah disampaikan tadi, yaitu SVM, kemudian ada CNN, ada BLSTM. Setelah kita lihat tabel ini, jadi model CNN menunjukkan performa yang lebih baik dengan akurasi 82,37%, yang merupakan lebih tinggi sebanyak 2,8% daripada SVM dan juga lebih tinggi 6,7% daripada BLSTM. Kemudian untuk CNN mendapatkan F1 score sebanyak 0,8658 yang merupakan nilai terbaik yang menunjukkan keseimbangan antara presisi dan juga recall. Next. Mari kita lihat metrik secara terperinci. Per kelas memberikan wawasan lebih lanjut tentang kekuatan dan kelemahan daripada masing-masing model. Nah, pada tabel ini kita bisa melihat yang bahwasanya IDCNN dia memiliki posisi yang lebih unggul. Jadi CNN tidak hanya unggul dalam akurasi dan F1 score keseluruhannya, tapi juga menunjukkan performa yang paling seimbang dan kuat untuk kedua kategori emosi, yaitu negatif dan juga positif atau non negatif. Ini sangat krusial untuk aplikasi screening kesehatan mental, di mana deteksi yang akurat untuk emosi negatif sama pentingnya dengan membedakan daripada emosi non negatif. Jadi untuk CNN ini dia mendapatkan presisi 0 untuk negatifnya, presisi 0,86, kemudian recall-nya dia mendapatkan 0,85, kemudian F1 dia mendapatkan 0,85. Kemudian untuk non negatif dia mendapatkan presisi 0,82, recall-nya 0,83 dan F1-nya dia mendapatkan poin 0,82. Next. Kemudian untuk metrik kebingungan ataupun confusion metrik, setiap model memberikan gambaran tentang jenis kesalahan yang dibuat oleh kinerja berkelasnya. Nah, untuk SVM dia memiliki tingkat kesalahan 17,8%. Jadi dia 17,8% ini adalah false positif dan juga 20,2% merupakan false negatif. Nah, jadi CNN yaitu mengklasifikasikan terendah yang menunjukkan jumlah kesalahan terkecil secara keseluruhan, menginformasi performa terbaik.
Kemudian untuk CNN, dia mendapatkan tingkat kesalahannya adalah 14,7% yang merupakan false positif dan juga 16,8% yang false negatif. Jadi kesimpulan untuk CNN ini dia adalah kesulitan dalam klasifikasi. Dia memiliki tingkat kesalahan yang tertinggi, menunjukkan kesulitan dalam membedakan kedua kelas emosi. Kemudian yang BLSTM, dia mendapatkan tingkat kesalahan 22,1% untuk false positif dan juga 23,4% untuk false negatif. Jadi dia memiliki kapasitas yang cukup seimbang, menyajikan kinerja yang seimbang, tetapi dengan tingkat kesalahan moderat dibandingkan CNN. Next. Nah, kita lihat sekarang untuk dinamika, kita memahami bagaimana setiap model belajar selama pelatihan memberikan wawasan kritis mengenai format akhir mereka pada data uji. Nah, untuk CNN dia memiliki format terbaik. Kemudian untuk BLSTM dia mendapatkan format yang paling rendah. Jadi untuk CNN ini keunggulannya adalah konvergensi pelatihan yang lebih cepat dan konsisten. Jadi dia menghasilkan generalisasi yang lebih baik tanpa overfitting yang signifikan. Nah, untuk BLSDM dia mendapatkan tantangan bahwasanya proses pembelajaran yang lebih lambat dan lebih sensitif terhadap penyesuaian hyperparameter berpotensi menyebabkan underfitting. Jadi untuk CNN dia memiliki performa lebih baik dibandingkan dengan BLSDM dia memiliki performa yang lebih rendah. Next. Baik, sekarang kita lihat, mari kita selami lebih dalam mengapa model Convolution Neural Network ataupun CNN menunjukkan forma yang lebih superior dibandingkan dengan BLSTM. Jadi ada 3 kelebihan daripada CNN ini. Yang pertama dia memiliki representasi feature. Ya. Jadi CNN ini unggul dalam pengenalan pola lokal, pola spektrogram, dan yang cocok dengan sifat fitur MFCC. Kemudian dari sisi kompleksitas model, kemudian terakhir dia memiliki stabilitas pelatihan. Nah, untuk klasifikasi emosi biner dengan fitur MFCC, arsitektur konvolusional lebih efektif daripada arsitektur recurrent. Next. Nah, pola kesalahan klasifikasi yang paling umum, yang umum terjadi, yang pertama mendapatkan tumpang tindih eurosal tinggi. Jadi kedua emosi ini sering bertukar karena karakteristik vokal yang serupa, pitch-nya tinggi dan laju bicara cepat. Solusi potensial melibatkan penambahan fitur prosodik yang lebih canggih. Kemudian kedua ada disebut dengan set neural yang merupakan kebingungan energi rendah. Kemudian terakhir yang disebut dengan neural negatif yang merupakan ucapan yang ambigu. Nah, kemudian kesalahan klasifikasi umum lainnya, keterbatasan pada dataset. Dataset yang digunakan sebagaimana yang disebutkan oleh teman saya tadi, Amar, dia menggunakan tes, kemudian Kremadi, kemudian Rafdes, kemudian Chef. Jadi sebagian besar berisi emosi yang diperankan oleh aktor. Jadi tidak relasional ataupun tidak dilakukan oleh pasien dalam kehidupan yang nyata. Kemudian yang kedua, dia menggunakan bahasa asing atau bahasa Inggris. Jadi seluruh dataset hanya mencakup ucapan-ucapan dalam bahasa Inggris. Artinya tidak ada bahasa lain seperti bahasa Indonesia sehingga menggunakan kita dalam penggunaan dataset. Kemudian keterbatasan lainnya adalah rekaman bersih. Jadi data audio direkam dalam kondisi yang terkontrol dengan baik tanpa noise latar belakang. Ini bisa menjadi tantangan saat menerapkan model pada rekaman yang bising di dalam dunia nyata. Next. Nah, kita lihat keterbatasan dalam pekerjaan masa depan dan juga saat ini. Keterbatasan saat ini seperti telah saya sampaikan tadi, dia memiliki beberapa keterbatasan, yaitu emosi simulasi, hanya bahasa Inggris, rekaman bersih, dan juga lainnya, yaitu fitur terbatas yang merupakan analisis hanya mengandalkan fitur MFCC yang mungkin belum cukup menangkap setiap nuansa ekspresi emosi. Jadi itu adalah keterbatasan yang kita alami saat ini. Kemudian
Untuk pekerjaan masa depan, jadi bisa dilakukan terhadap masa depan, mungkin bisa menambahkan multibahasa, yaitu melakukan pengujian pada dataset dengan berbagai bahasa, misalnya bahasa Jerman, bahasa Mandarin, ya, dan memperluas cakupan model lainnya. Kemudian untuk data bisa menggunakan data pasien nyata. Jadi mengumpulkan dan menganalisis data klinis dari pasien dengan kondisi seperti depresi atau kecemasan atau validasi yang lebih kuat. Kemudian ketahanan noise, kemudian fitur lebih kaya, kemudian explainability dan juga deployment yang merupakan pengembangan aplikasi seluler untuk bantuan emosi suara secara real time mendukung intervensi dini. Itu pekerjaan masa depan ataupun keterbatasan yang ada memang saat ini. Next. Mari kita rangkum poin-poin utama dari penelitian ini, temuan kunci dan implikasinya untuk pekerjaan di masa yang akan datang. Jadi ringkas terdapat beberapa poin. Yang pertama ringkasan kontribusi. Jadi melakukan studi komparatif mendalam antara SVM, CNN, dan juga BLSTM. Kemudian menggabungkan dan menstandarisasi 4 dataset utama yang menghasilkan 12,162 sampel suara. Kemudian menunjukkan signifikan statistik performa CNN, SVM, dan juga BLSTM. Jadi model terbaiknya adalah CNN dengan akurasi puncak 82,37% dan juga S1 score dengan nilai 0,8658. Jadi menunjukkan konvergensi pelatihan yang lebih cepat dan juga stabil, kemudian memiliki format lebih seimbang di seluruh kelas emosi. Kemudian kesimpulan yang lainnya adalah rekomendasi praktis. Jadi gunakan untuk rekomendasi praktis gunakan CNN untuk klasifikasi emosi biner suara karena efisiensi dan akurasinya lebih cepat. Kemudian potensi publikasi. Jadi hasil penelitian ini menunjukkan kualitas yang cukup untuk dipublikasi pada konferensi terkemuka seperti IAA, kemudian CA, SP, dan lain-lain sebagainya. Baik, next. Baik, itulah presentasi daripada kami. Jadi kami ucapkan terima kasih. Kami sangat menghargai waktu dan perhatian Anda selama presentasi ini. Sekarang kami buka sesi untuk pertanyaan dan juga diskusi. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya saya silakan pada kawan saya Amar. Silakan Amar. Baik, terima kasih kepada Bang Habibie atas penjelasannya. Mungkin sedikit itu deployment-nya itu sudah kami deploy repositorinya ke GitHub dan juga untuk notebook dan datasetnya juga kami kerjakan di Kaggle. Kan saya kasih nampak. Nah, sini adalah Kaggle-nya, di mana ada dataset yang sudah kami upload, dataset yang sudah kami merge, yang kami buat, yang menggabungkan 4 dataset besar, lengkap dengan penjelasannya terkait kode dan juga visualisasinya, serta kesimpulan, summary, dan conclusion. Kemudian untuk GitHub-nya sendiri bisa dilihat sudah kami commit di sini, lengkap dengan penjelasannya juga. Semuanya ada di PPT yang sudah kami berikan. Mungkin itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.